Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan live pada kesempatan kali ini ya. Akan dibersamai oleh Daeng Syawal Mubarak. Saya masih sedang menunggu koneksi dari beliau. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, Bang Syawal Mubarak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita akan segera mulai. Sahabat semua yang baru saya menyaksikan, saya ulangi kembali ucapan salam dari awal, salam persaudaraan, uhayikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyati min ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam yang menciptakan langit, bumi beserta dengan seluruh isinya, yang mau menakdirkan setiap perjumpaan bahwa sesungguhnya setiap apa yang terjadi di bumi ini adalah semuanya adalah sepaket takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat, dengan faedah salawat kita hari-hari Ramadan kita memperbanyak salawat, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW. Sahabat semua yang menyaksikan live streaming di Instagram ataupun nanti di tayangan ulang di YouTube channel kami, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat sahabat semua yang telah menyaksikan tayangan ini ya. Dari mana aja nih sahabat semua ya? Suara saya jelas? Bang Syawal boleh? Alhamdulillah. Jelas, sangat jelas. Sangat jelas ya. Alhamdulillah. Baik, selamat datang di program Rumah Reno dalam tajuk Ramadan Berkesan Bersama Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini, sahabat semua yang berbahagia, kita akan membahas dalam satu episode yang berjudul Ramadan ala Indonesia Timur. Nah, Alhamdulillah, subhanallah, bintang tamu yang hadir hari ini sangat spesial sekali ya. Di tengah kesibukan dakwah, kesibukan beliau juga take shoot, rekaman Quran dan kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah ya, syukron jazakallah khair kepada Bang Syawal Mubarak ya yang sudah bersedia untuk live bersama kami dalam acara kali ini. Gimana kabarnya Bang Syawal? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya. Ini dari mana siaran langsungnya? Dari daerah mana ini sekarang posisi? Sekarang saya lagi di Tangerang Selatan. Oh, di Tangerang Selatan. Masya Allah ya. Kabar keluarga gimana Bang? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semuanya teman-teman dimanapun. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya, sampai semua yang menyaksikan ya, semuanya sehat, walafiat, penuh berkah ya. Baik, sahabat semua dimanapun Anda berada, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, sharing kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan spesial hari ini, saya pengen meminta Bang Syawal, Ustaz Syawal Mubarak untuk membacakan Quran terlebih dahulu ya. Ini ngomong-ngomong imam syekh yang paling disukai siapa nih Bang salah satunya? Yang bisa ditirukan siang ini kira-kira. Syekh Misyar Rashid. Masya Allah. Boleh kepada Bang Syawal untuk mungkin membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan menambah berkah ini dengan model Syekh Misyar Rashid. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahman Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Cek, bagaimana? Coba. Oh, lebih jelas.
Nah, dari tadi. Masya Allah, Oke. berarti cuman adminnya aja ya yang pakai salah satu ya berarti. Iya, 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 iya. Terima kasih Ma- teman-teman yang sudah kasih. Ya. Masya Allah. Hmm, ya. Berarti tadi Kayak azan nggak kedengeran tadi berarti ya? Ngaji. kedengaran sedikit. Nah, mungkin bisa diulang lah azannya ya. Wah, Ah, ini bikin haus berarti ya. Masya Allah. Oke, kita ulang, kita ulang. Ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengeran nggak? Allah Akbar. Allah. Allah. Sebentar, sebentar. Uminya nelpon. Oh, Umi, udah. Masya Allah. Ah, siap. Oke, Ini saya kita ulang. ya. Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi serasa pengen ke Masjidil Haram lagi nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa ke sana ya. Amin, 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 amin. Oh, ada yang mendadak serasa dengar azan maghrib, Masya Allah. Awas loh, jangan sampai buka puasa di bulan. Iya, jangan sampai salah ini kan. Tahu langsung denger minum. Ya. Oke, lanjut ya Itu Bang kan. Sawal. Ini contoh azan tadi ya. Mungkin Bang Sawal sendiri kalau sehari-hari sering dulu itu untuk melatih bisa korek itu gimana sih tipsnya Bang ya? Nah, untuk latihan yang paling ini subuh hari itu Bang. Subuh hari bangun tidur ya. Karena latihan vokal yang paling bagus itu adalah di subuh hari. Jelas nggak Bang? Jelas. Nah, subuh hari. Jadi karena suara yang paling berat itu adalah suara begitu baru bangun. Makanya begitu kalau ada yang telepon, tet, langsung alah, nah, pasti begitu tuh suaranya tuh, berat. Nah, itulah yang harus kita olah terus. Ya, misalkan kita mau ini do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Nah, atau misalkan cemplungin kepala kita ke sebuah wadah, ember kah atau kolam ya, teriak di situ. Teriak di dalam kolam ya. Dalam kolam itu, tarik nafas terlebih dahulu, masukin, cemplungin, teriak. Tapi jangan waktu di saat puasa sekarang ini, bahaya. Takutnya keminum ya. Cemplungin, tahu keminum. Ya. Masya Allah. Nah, nanti yang disalahin kita nanti. Nah, gara-gara Ustaz Sawan nih katanya. Nah, trik yang lain juga bisa sambil posisi dalam seperti sujud. Posisi seperti sujud ya, karena suara yang paling tinggi itu adalah suara di kepala. Suara kepala. Maka ketika pakai suara yang paling tinggi, suara kepala, ketika kita fisik nggak sanggup atau nggak siap atau fisik lagi lemah, itu bisa pingsan. Dan itu udah pernah kejadian itu. Ada teman-teman kita yang lagi MTQ, musabaqah, lagi tampil di atas panggung, dia ngambil lagu Jawabul Jawab Bayati waktu itu. Lagu tinggi. Ya. Nah. Wa amila salihan wa qala
Misalkan itu contoh lagu Jawabul Jawab Bayati. Kalau misalkan itu kita misalkan ketika ambil Jawabul Jawab Bayati ini ada tingginya kita nggak mampu, fisik nggak siap, itu bisa pingsan. Jadi ketika lagi ngambil pingsan tuh. Nah, maka teman-teman gaya posisi sujud itu bisa melatih vokal, bisa melatih suara tingginya. Ya. Tentunya perut itu adalah kontrolnya. Kekuatan perut juga itu adalah kontrolnya. Ya. Kita ngaji tapi perut ini tetap mengontrol bunyi huruf dan agar nafas juga nggak boros. Jelas suaranya, Bang? Jelas, Bang. Aman. Ya. Jadi tetap terkontrol, tetap terjaga karena setiap bunyi huruf itu kan pasti membutuhkan nafas dan power. Nah, jadi itu perut itu gunanya untuk menahan. Ya. Masya Allah. Bang Syawal sendiri kalau hari-hari Ramadan kayak gini, Bang, ada kiat-kiatnya untuk bisa lebih dekat dengan Quran? Ya, salah satunya itu alhamdulillah berkah ini dengan ibu-ibu kita tentunya ngaji bareng, khataman bareng. Tapi yang sekarang ini berjalan secara online. Terus ada juga yang di Masjid Marinir itu. Kali dia one day one juice itu, Bang. Dibagi biasalah one day one juice itu kan. Nah, kemudian tahajud sama duha kita itu kita pergunakan dengan baik. Minimal satu kali tahajud atau satu kali duha itu 1 juz, maka berarti hitungannya sudah 2 juz. Nah, begitu selesai salat fardu minimal misalkan 2,5 halaman atau 2 sampai 3 halaman, 3 lembar ya, insyaallah berarti bisa hitungannya 3 juz 1 hari. Masya Allah, berarti makin sering membaca Quran, makin lebih bermakna Ramadan, Bang ya? Ya, betul. Karena memang kan kata Rasulullah, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra al-Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap, ngobrol, curhat, berkeluh kesah sama Allah, maka bacalah Al-Quran. Ya. Kita jangan sampai ini. Imam Syafi'i kan 60 kali ya, Bang ya? Ya, 60 kali hatam ya Imam Syafi'i. Ya, Masya Allah, dalam Ramadan. Ya, dan muridnya menambahkan ternyata khatamnya itu semuanya dalam sholat. Dalam sholat. Khatam dalam sholat. Kita bagaimana, Bang? Masya Allah ya. Perlu banyak tentunya evaluasi untuk lebih dekat ke Quran ya, kita semua tentunya ya. Jadi memang kalau misalkan Ramadan tiba belum juga membaca Al-Quran, berarti di bulan-bulan lainnya jangan harap mau baca Al-Quran. Ya, nauzubillah. Kita keseringan baca WhatsApp, baca medsos dibanding baca Quran tuh, subhanallah. Kita kadang sering salah melangkah gitu ya, salah menentukan arah. Bahkan nauzubillah mungkin ada sebagian dari kita ya, siapapun lah yang mungkin pernah terlalai sehari kadang nggak baca Quran kecuali lagi sholat ya. Kalau lagi sholat, kalau dia benar-benar mukmin yang baik, mudah-mudahan nggak ninggalin sholat ya. Nah, tapi ada orang yang udah mukmin baik, tapi ternyata nggak sempat baca Quran. Nah, ini yang kadang bikin gimana gitu ya. Padahal kita adalah orang yang mengaku Islam, butuh petunjuk hidup, tapi banyak orang jauh dari Quran gitu, Bang ya. Nah, mungkin dari Ustaz Syawal sendiri, kalau hari-hari biasa ngatur kesibukan waktu dengan Quran, bagaimana manajemen waktunya, Bang? Nah, tadi sempat dia Abang ngomong masalah kesibukan tadi ya. Saya teringat sama ceritanya ada senior saya, Dr. Fahrul Razi, beliau alumni Sudan, S1 sampai S3 beliau di sana. Itu kisah nyata. Nah, ada seorang orang miliarder lah, ya, orang kaya. Nah, jadi dia sering sumbang uang, sumbang apa segala macam ya untuk anak yatim, untuk panti-panti, anak yatim, janda-janda lah, pesantren-pesantren pun. Akhirnya dia pergi bertanya kepada seorang syekh, saya ini orang kaya,
saya rajin sedekah, saya rajin ini apa segala macam. Tapi untuk baca Al-Quran itu saya nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu karena kesibukan saya ini. Terus gimana solusinya Syekh ini? Nah, ternyata Syekh ini apa katanya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah ayat yang suci. Namanya suci, dia tidak mau terjamah sama orang yang istilahnya putih itu tidak mau dicampur adukkan sama yang hitam. Ya. Nah, hak itu sama batil pun jangan sampai tercampur adukkan. Maka sebenarnya bukan kamunya yang sibuk, tetapi Allah menyibukkan kamu agar Al-Quran itu tidak terbaca olehmu. Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini luar biasa, tamparan luar biasa untuk kita semua, tamparan halus. Jangan sampai ini terjadi bagi kita. Saya sibuk Ustaz. Kamu sesibuk apa sih? Ya, Rasul dulu sibuknya luar biasa. Ya, maka kiat-kiatnya salah satunya begitu selesai sholat berjamaah, ya, zikir habis zikir apa, maka diatur. Langsung luangkan waktu, simpan HP, simpan apa-apa segala macam. Fokus sama Al-Quran. Ya. Fokus sama Al-Quran, dibagi misalkan begitu bangun tidur atau sebelum tidur. Sebelum tidur jangan lupa misalkan tabarok. Nah, begitu bangun tidur, ulangin hafalan kita sebelum sahur atau ketika tahajud. Dibagi-bagi aja itu. Kalau saya salat fardunya aja itu, Bang. Begitu salat fardu baca, ini baca. Karena selain itu waktunya kita tersita sama itu juga. Artinya alhamdulillah dengan Al-Quran juga. Karena kita pergi pengajian juga sama ibu-ibu ya Al-Quran juga. Sama ini Al-Quran juga. Kurang lebih begitu, Bang. Jadi saya keinget salah satu cerita dari Abi Fat tuh ya waktu itu kalau nggak salah tentang ada orang yang beralasan sibuk nggak bisa baca Quran. Nanti kelak di hari kiamat Allah hadirkan orang yang dia punya banyak pekerjaan tapi dia punya waktu buat Quran. Ada orang yang juga beralasan nggak bisa baca Quran karena punya aktivitas yang serba banyak gitu. Tapi ternyata ada orang yang aktivitasnya lebih banyak tapi dia tetap bisa sama Quran. Juga ada orang beralasan sibuk lagi tapi Allah hadirkan. Ada orang yang nggak bisa lihat, matanya nggak bisa lihat, dia bukan hanya bisa baca Quran tapi hafal Quran. Subhanallah. Jadi teringat kisah itu ya, mudah-mudahan kita tidak ada lagi alasan sibuk gitu ya untuk lupa baca Quran. Karena sejatinya ternyata syafaat kita tuh syafaat Quran ini ada syafaat yang besar yang kita butuhkan. Sebagaimana di hadis Nabi SAW bahwasanya Quran nanti akan menjadi syafaat penolong kita di hari kiamat ya. Masya Allah. Betul. Bang Sawal, bicara tentang Ramadan ini Bang Sawal. Ramadan ini kan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Menurut Bang Sawal sendiri ya, Sawal menanggapi kondisi Indonesia hari ini, tadi Bang Sawal di pembukaan juga udah menyampaikan banyak orang tanya-tanya tentang Islam, cara sholat lah, cara berjamaah. Kalau Bang Sawal sendiri memetik hikmahnya seperti apa kaitan bulan yang diturunkan dengan Al-Quran dan bulan yang saat ini ada pandemi COVID-19? Ya, jadi bulan yang paling indah, paling mulia adalah bulan Ramadan. Kitab yang paling mulia adalah Al-Quran. Maka sesuatu yang mulia harus turun kepada yang mulia juga. Maka diturunkanlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi apa pertanyaannya, Bang? Kaitan bulan yang turunkan Al-Quran dan juga sekarang bulan yang lagi banyak pandemi sehingga banyak orang di rumah gitu ya. Ya, makin banyak waktunya kan sama Al-Quran jadinya. Nah, hikmah yang kira-kira bisa diambil kalau Ustaz Sawal sendiri melihat fenomena hari ini gimana? Alhamdulillah dari Ramadan sebelum-sebelumnya alhamdulillah dengan pandemi ini job jadi batal semua. Ya kan? Jadi batal semua. Tapi faedahnya waktu kita banyak dengan anak dan keluarga. Itu udah nikmatnya luar biasa. Nggak bisa dirupiahkan. Ya. Jadi alhamdulillah karena mungkin udah beberapa bulan yang lalu full
full, pagi, siang, malam itu udah full semua untuk Ramadan tahun ini. Hanya saja karena memang berkat pandemi ini ya, COVID-19 ini akhirnya batal semua, dan memang ya waktu kita habis untuk keluarga. Dan semuanya ternyata pahalanya pun nggak mungkin kalah sama misalkan kita ngejob di luar. Karena semuanya kita lakukan karena Allah. Ya Allah, saya bersenda gurau dengan istri karena Kamu ya Allah. Saya bersenda gurau, saya menemani anak saya main-main apa semuanya karenamu ya Allah. Saya nggak ada urusan sama pandemi ya Allah. Pokoknya saya semuanya karena Engkau. Allah. Indah. Jadi menerima dengan ikhlas. Iya. Masya Allah. Mungkin Allah lagi menyiapkan surprise untuk kita semua nih teman-teman. Nah, kira-kira apa nih surprise-nya ini Allah untuk kita? Semuanya kembalikan sama Allah. Insya Allah ada hikmahnya. Insya Allah ya, ada hikmahnya. Kalau yang punya keluarga bisa kumpul sama keluarga ya, bisa lebih fokus sama keluarga, belajar bareng ya Bang Saleh. Iya, bantu masak. Bantu masak, subhanallah. Yang mungkin selama ini agak jarang ini kayaknya. Jarang ya. Piring misalkan ya kan. Masya Allah. Jadi mengumpulkan keberkahan-keberkahan di keluarga ya. Masya Allah. Betul, karena memang tidak ada keberkahan yang melebihi daripada berkumpul dengan keluarga. Ya. Masya Allah. Dan terasa banget ya Bang Sawalnya di posisi kita yang saat ini banyak di rumah. Kalau kita jadi orang yang produktif juga hari-hari di rumah, makin banyak belajar, makin banyak evaluasi diri. Mudah-mudahan setelah COVID-19 selesai, keluar jadi pribadi yang lebih baik kan. Pribadi yang lebih taat, ke Qur'annya lebih banyak cinta ke Qur'annya, banyak manfaat untuk keluarga. Mungkin yang selama ini sering sibuk ya, sahabat semua yang mungkin yang mendengarkan hari ini mungkin yang kerjanya berangkat pagi pulang malam gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan situasi saat ini banyak di rumah, banyak berbenah bareng-bareng sama keluarga, dan tentunya kita mendoakan lah Bang Sawal ya untuk semua sahabat semua, kita semua. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan Allah lah, dijauhkan dari bala dan penyakit. Amin. Amin. Pokoknya teman-teman pendengar dimanapun berada, jangan ragu untuk bermanja diri dengan Al-Quran. Karena begitu kita buka Al-Quran sudah jelas. Ayat pertama ke halaman ini langsung ditunjukkan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Fid dunya wal akhirah. Di dunia ataupun akhirat. Kamu dekat dengan bupati, dekat dengan Jokowi, dekat dengan siapa, semua urusan lancar. Ya. Apalagi cuma jadi PNS, lancar semua, ya kan? Nah, kita jadi pegawai Allah saja. Allahu Akbar. Ya, jadi pegawai. Udah dijamin fidunya wal akhirah. Ya kan? Jadi sesibuk apapun kita, every day with Quran. Sesibuk apapun kita harus dekat sama Quran. Jadi memang bukan kita baca Qurannya jangan setiap hari Bang. Nggak boleh. Nggak boleh setiap hari, tapi setiap waktu. Allahu Akbar. Setiap napas adalah zikrullah. La ilaha illallah. Masya Allah. Iya, pokoknya habiskan waktu dengan Al-Quran. Semua indah karena Al-Quran. Kita pun bisa seperti ini karena Al-Quran, Bang. Ya, Masya Allah. Karena kita nggak apa-apanya. Ibarat sebuah analogi, ketika Al-Quran turun di sebuah tempat, maka tempat itu menjadi mulia. Ketika Quran dibawa oleh malaikat, maka malaikat itu menjadi pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi tersebut, maka Nabi tersebut menjadi pemimpin para Nabi. Nah, sama ketika Quran turun pada sesuatu bulan, maka bulan itu pun menjadi bulan mulia, bulan Ramadan. Nah, dan mudah-mudahan ketika Quran pun turun ke hati kita, ke tiap hati insan kita yang udah tertempel dengan Quran, kita pun menjadi manusia yang mulia, insya Allah. Amin. Itu sebenarnya harapan kita semua. Dan itu harapan, impian kita semua. Mudah-mudahan kita semua hidup mulia dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin ya. Ada cita-cita saya Bang. Apa cita-citanya? Saya mungkin cita paling tinggi ini. Jadi kalau ngaji di depan presiden, depan ini alhamdulillah udah berapa kali, udah sering sama beberapa pejabat-pejabat, menteri-menteri. Tapi itu bukan prestasi yang luar biasa. Saya ingin langsung bertalaki sama Rasulullah nanti di akhirat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, coba Syawal bacakan Bayati, kan indah, ya kan? Masya Allah. Nah, coba bacakan lagu Jiharka, lagu kesayangan saya, kata Rasulullah. Nah, Allah. dibacakanlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu cita-cita saya. Jadi, saya kalau misalkan mau ngomong itu takut saya nangis. Kalau panjang lebar nangis saya. Allah. Dan mudah-mudahan kita semua pun ya, saya juga terenyuh, bergetar, merinding lah dengar ketika kita pengen ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi hari Jumat ini. Ya, Masya Allah. Bicara tentang ketemu Rasul nih, subhanallah. Mudah-mudahan kita memperbanyak salawat nih Bang ya. Amin, amin, amin. Mungkin kita Ya. bisa salawat bareng Bang, sama kawan-kawan semua bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Boleh Bang Sawal mungkin Bang Khalifai? Nah, tadi ada yang request itu ya Muhammad ya salam katanya. Oh ya udah, yang itu aja. Masya Allah. Silakan tafadhol Bang. Nah, itu lagu baru kami dari Alif Mim. Oh, Masya Allah. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin kullaha mana. Gak usah panjang-panjang Bang, nanti takutnya nangis duluan nanti. Ya Allah. Lebih lengkapnya nanti simak di channelnya Alif Lam Mim nih kayaknya kawan-kawan yang pengen Ya, menantikan Alif album. Mim. Alif Mim, Masya Allah ya. Kalau Alif Samim itu punya Abang Ari Untung. Oh ya. Kalau Nah, ini nanti Alif kita Mim. Alif Mim. Nanti kita sholawatan bareng sama Nabi nanti di akhirat insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba pimpin sholawat dulu. Sholawatan kita. Masya Indah Allah. sekali. Indah sekali ya. Ketika kita sering banyak salawat di bumi, mudah-mudahan nanti banyak juga salawat bisa ketemu Rasul di surga lah, insya Allah. Amin ya Allah. Nah, itu harapan kita. Ada cita-cita paling tinggi tuh, Bang. Ya. Bang, spesial Nah, Abang ikut salawat lantunan saya bareng-bareng ya sama yang nyimak. Oke. Ya, bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Bang Sawal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi Salli wa sallim. Salli wa sallim barik alaih. Masya Allah. Kalau bicara tentang Rasulullah nih, kisah sangat luar biasa, perjuangan Rasulullah bersama para sahabat mendakwakan Islam hingga sampai Islam ke hati-hati kita, dan sampai juga syiar itu dilanjutkan oleh para ulama, dan mudah-mudahan pun streaming kita hari ini menjadi salah satu bagian kita melanjutkan perjuangan dakwah Rasul, mengenalkan Quran, mengenalkan sholawat, dan kawan-kawan semua di rumah
jadi lebih semangat, makin rajin salawat, makin rajin baca Quran, belajar tentang cara membaca Quran yang semakin baik dengan tajwid, dengan tilawahnya, subhanallah. Dan sahabat semua tentu kita berharap ya, apapun pesan kebaikan yang mungkin hari ini sahabat semua bisa dapat, kita semua mudah-mudahan bisa semakin soleh dan bisa mengajak orang untuk bisa jadi orang yang soleh ya. Amin. Mungkin Bang Syawal sebagai closing statement hari ini, pesan-pesan buat kita, mungkin ada kalimat penutup di akhir sesi ini. Ya, teman-teman, tadi kita akhiri dengan salawat ya. Ya, jadi teman-teman kalau lagi galau, kalau lagi apa ya, lagi patah hati, salawat, banyakin aja salawat, baca Quran, ya. Allah. Jadi kalau misalkan ini Bang, kita sebagai misalkan kita lagi yang bergelut di dunia dakwah, ya, yang dunia dakwah, banyak cobaan, banyak ujian, apalagi dibilang mohon maaf amplopnya kalau misalkan ini nggak ada ataupun kurang, itu maka kita harus kembalikan kepada perjuangan Rasulullah. Rasulullah bukan pakai amplop, beliau pakai malah dilempar batu, dikasih kotoran apa segala macam. Maka semuanya kita kembalikan kepada Rasulullah. Hei Syawal, dakwahmu itu belum ada apa-apanya itu, tai-tainya pun nggak cukup. Nah, kamu harus lebih semangat. Rasulullah dulu sampai berdarah-darah apa, kamu nggak ada, kamu menikmati, kamu dikenal orang apa segala macam. Nah, maka itu harus kita tepis dengan kita kembalikan kepada Rasulullah. Masya Allah ya. Siarannya selesai, kita lanjut di sesi ini ya. Coba dengarkan pesan-pesan lanjutan dari beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah 1 jam ya, nggak kerasa. Ya lanjut Bang Syawal. Ya lanjut kesimpulannya tadi, closing statement tambahannya. Ya, artinya semua bisa indah karena Al-Quran. Karena kalau kita mau berbicara tentang Al-Quran, kalau saya mau bicara tentang Al-Quran, bawaannya nangis aja Bang. Allah. Kita udah nggak ada yang ini. Semuanya indah karena Al-Quran. Semuanya jadi diangkat derajatnya karena Al-Quran. Ya, tadi sudah disampaikan, tempat itu misalkan turun Al-Quran di situ, maka jadi tempat yang paling barokah. Nabi yang ini turun Al-Quran itu jadi Nabi yang paling mulia. Allah. Maka ini kita ini siapa? Maka syukur yang paling luar biasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bisa baca Al-Quran. Orang mau belajar bahasa Inggris, bahasa apa segala macam itu ya nggak masalah, silakan aja. Tapi kesyukuran yang luar biasa karena kita bisa belajar abatah. Kita bisa abatah saja itu semua akan ditimbang di akhirat. Insyaallah jadi akan pencuci dosa kita, jadi wasilah kita masuk dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu Bang. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair ya Bang Ustadz Syawal Mubarak. Mudah-mudahan hari-hari Bang Syawal saya mendoakan ya, mendoakan keberkahan dalam keluarganya, kesehariannya, kehidupannya, dunia bahagia akhirat dan surga, dunia bahagia dan surga. Bang, istri saya lagi hamil kedua ini, udah mau lahiran. Mudah-mudahan Allah lancarkan prosesnya hingga nanti lahir anak-anak yang soleh soleha yang banyak lah ya. Anak-anaknya ya. Amin. Masya Allah. Tapi ada yang unik Bang. Sebelum ditutup saya mau cerita sama teman-teman. Oh ya, ada boleh. Yang unik. Saya lahir bulan Syawal. Terus saya Syawal ya? Saya lahir bulan Syawal, makanya dikasih nama Syawal. Terus nikah bulan Syawal. Allah. Maka anak saya yang pertama lahir bulan Syawal. Allah. Yang Haura ini. Anak yang kedua ini dari HPL-nya bulan Syawal juga Mas. Bulan Syawal. Jadi semuanya Syawal. Allah, istimewa ya. Nggak tahu. Ini skenario-nya Allah ini. Insyaallah mudah-mudahan sesuai dengan namanya Syawal, peningkatan mubarak, peningkatan yang membawa keberkahan. Allahu Akbar ya. Iya, jarang-jarang ada 4 kali Syawal Mas. 4 kali Syawal nih ya. Istrinya Syawaliyah atau bukan? Oh bukan ya. Namanya bukan Syawal juga. Nah, karena kita adalah Syawal ini kan kembali kepada fitri, kembali kepada suci. Maka alhamdulillah istri saya namanya Suci. Allahu Akbar. Ada semua ya kaitannya ya. Paket lengkap Ustaz. Paket lengkap, Masya Allah ya. Subhanallah, makin berkah ya.
Dan sahabat semua yang menyaksikan siaran ini ataupun nanti siaran tundanya ya, tayangan ulang di YouTube. Mudah-mudahan kita saling mendoakan, jauh di mata, dekat di hati, dekat di doa. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan ya. Hadiri juga kegiatan-kegiatan Bang Syawal ya yang ada di kota-kota sahabat semua. Mungkin beliau lagi perform mengisi nasyid ataupun talk show ya. Silakan hadir, dan juga kegiatan-kegiatan saya yang lain juga silakan saling mendoakan. Mudah-mudahan kami semua jadi orang-orang yang bermanfaat dunia akhiratnya ya. Kawan-kawan semua, Allah. sampai jumpa di kegiatan selanjutnya ya Bang Syawal ya. Mudah-mudahan Mohon bisa maaf, Bang, banyak kekurangan kita masih terganggu dengan jaringan juga. Kita mohon maaf kepada teman-teman juga ya. ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita live bareng lagi, mungkin waktu ataupun persiapan teknologinya lagi nanti ya, Insya Allah. Dan mudah-mudahan bisa ajak Bang Syawal di event-event saya lah, Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Amin, Insya Allah. Nanti tunggu kolaborasi kami dengan Bang Reno ya, Insya Allah. Masya Allah, Insya Allah ya. Baik sahabat semua, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi ya. Kalau nggak ada sumur, nggak usah mandi ya. Oh salah ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Insya Allah kita berjumpa lagi. Kalau ada Baik. umur panjang, jangan lupa numpang mandi lagi. Oh, numpang mandi lagi, subhanallah ya. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kawan-kawan semua ya, jangan lupa ya share video ini jikalau punya manfaat. Nanti di YouTube insya Allah kita bagikan, di Facebook juga ya. Silakan share, mudah-mudahan jadi manfaat untuk banyak para pendengar. Dan ikuti juga ya kajian Ramadan berkesan bersama Al-Quran dengan sahabat-sahabat pemateri bintang tamu yang bisa saya hadirkan ya. Insya Allah beberapa hari ke depan akan ada tayangan selanjutnya. Mudah-mudahan juga membawa manfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya Bang Syawal. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukana wa tamim taksiran ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keberkahan sayangan siaran yang sedang kami selenggarakan ini ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rahman, Engkau Allah pemilik hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Ya Allah, berkahi Ramadan kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa kepadamu ya Allah. Cintakanlah kepada Quran ini ya Allah. Jadikanlah Quran sebagai petunjuk dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang berakhlak Al-Quran ya Allah. Rabbana atina biladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, guru kami, sahabat kami, dan orang-orang yang kami cintai karena Allah ya Allah. Lindungi selalu dunia bahagia, akhirat surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ikan hiu melambai-lambai. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.